Pemirsa, Indonesia dikenal sebagai salah satu negara paling demokratis. Namun, bagaimana sebenarnya demokrasi tumbuh di Indonesia? Istilah pesta demokrasi bukanlah istilah asing, bahkan sudah sangat familiar di telinga kita semua, terutama jika mendekati masa pemilu, pilkada juga pemilihan kepala desa. Ya, pemilihan kepala desa atau pilkades inilah bentuk formal terkecil dari penerapan sistem demokrasi di Indonesia. Sejak kapan sebenarnya sistem pilkades ini mulai diadakan? Ada dua pendapat. Pendapat pertama mengatakan bahwa pilkades ini pertama kali diresmikan pemerintah Belanda tahun 1811 sampai 1816. Sementara pendapat lain mengatakan pilkades ini asli dari Indonesia dan pemerintahan Belanda kala itu tinggal meneruskan saja. Pendapat mana yang benar? Mungkin nanti akan makin banyak studi yang memastikan ini. Satu hal yang sangat menarik, jika saat ini kita sering mendengar tentang maraknya isu money politik atau politik uang tiap menjelang pesta demokrasi, ternyata fenomena semacam ini sudah berlangsung sejak berabad-abad lalu. Salah satunya di pilkades ini. Koran-koran kolonial yang terbit pada pertengahan abad ke-19 hingga awal abad ke-20 banyak menyoroti praktik-praktik kotor penyuapan dan jual beli suara dalam pemilihan kepala desa ini. Secara teoritis, kepala desa dipilih oleh masyarakat secara langsung. Calonnya adalah orang yang telah mendapat persetujuan seorang wedana dan asisten wedana, ya setingkat camat, serta kontrolir atau pejabat pengawas dari pemerintah Belanda. Dalam proses persetujuan inilah sering terjadi transaksi dan penyuapan. Mereka umumnya menyuap wedana atau asisten wedananya agar lolos sebagai calon kepala desa. Selama 2 atau 3 bulan menjelang pemilihan, mereka juga harus membuka meja. Membuka meja ini hanya sekedar istilah saja. Ini merupakan jamuan umum berupa makanan, minum, dan rokok untuk warga desa. Nah, pada saat itu, warga desa dapat mengunjungi rumah para calon yang telah membuka meja itu untuk makan dan minum. Selesai di satu calon, mereka dapat mengunjungi rumah calon yang lain untuk melakukan hal yang sama. Saat pemilihan, para calon juga harus membeli suara pemilih. Untuk memastikan pemilih yang diberi uang itu memilihnya, mereka biasanya akan merangkul atau mengangkat preman. Tidak jarang preman yang sama digunakan oleh kandidat lain sehingga si preman menerima imbalan dari semua kandidat. Nah, untuk memastikan pemilih yang sudah dibayar tidak mengalihkan suaranya, mereka dikumpulkan di suatu tempat dan saat pemilihan berlangsung mereka harus duduk berjajar di belakang calon yang telah memberi uang. Java Post 20 Februari 1904 melaporkan bahwa biaya pencalonan itu mencapai 1.000 gulden. Media tersebut juga melaporkan pula bahwa di Jawa Tengah pada tahun itu ada 200 kali pemilihan kepala desa, sehingga ada sekitar 200.000 gulden terbuang sia-sia. Jumlah itu belum termasuk biaya yang dikeluarkan calon yang tidak terpilih. Akibat sistem pemilihan semacam desa mengalami kemunduran secara ekonomi masa itu. Nah, meskipun praktik curang tersebut diketahui oleh semua orang atau menjadi rahasia umum, tidak ada bukti yang memadai untuk mengadilinya. Bisa dibilang 99% dari 100 perkara yang diajukan ke pengadilan akan diputus sebagai kurang terang atau pemberi suap bukan penduduk desa tersebut, sehingga tidak bisa dijerat secara pidana. Sayangnya, praktek buruk pemilihan kepala desa pada masa kolonial itu hingga kini masih terjadi. Jika pada masa kolonial mahar politik diberikan kepada asisten wedana atau kontrolir, kini uang suap diberikan kepada partai politik. Pemberian itu dapat dirasakan tapi sulit dibuktikan.
Pilkades rupanya masih akan menjadi proses demokrasi yang harus dibayar mahal oleh masyarakat Indonesia.